Wisuda Santri Ma'had Bani Ahmad Angkatan ketiga tahun 1446 Hijriah. Yang atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga di pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang barokah ini, insya Allah. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa agama yang sempurna ini, dan juga pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi ma'hadina Ma'had Bani Ahmad. Kami ucapkan selamat datang bagi para tamu undangan dan seluruh hadirin dalam acara wisuda santri Ma'had Bani Ahmad pada angkatan yang ketiga, yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita laksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 26 Juni 2025. Dan di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari pembina yayasan. Yang keempat, sambutan dari mudir Ma'had Bani Ahmad. Yang kelima, pesan dan kesan dari perwakilan wisudawan. Yang keenam, pidato bahasa Arab dari santri Ma'had Bani Ahmad. Yang ketujuh, penyampaian kesan dari perwakilan santri berkaitan dengan wawasan yang telah dipelajari di Ma'had Bani Ahmad. Yang kedelapan, penyampaian kesan dari perwakilan santri berkaitan dengan perjuangan menyelesaikan pendidikan di Ma'had Bani Ahmad. Yang kesembilan, penyampaian kesan dari perwakilan santri berkaitan dengan pengalamannya selama mengikuti organisasi santri Himaba. Yang ke-10, prosesi wisuda dilanjutkan dengan penyerahan syahadah. Yang ke-11, ikrar santri. Yang ke-12, mau'idhah hasanah. Yang ke-13, pengambilan dokumentasi para wisudawan dengan asatidzah dan tamu undangan. Dan acara yang terakhir, penutup dilanjutkan dengan ramah tamah. Baik para hadirin sekalian, kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kami buka acara wisuda santri Ma'had Bani Ahmad pada angkatan yang ketiga dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah, seluruh rangkaian acara pada acara wisuda hari ini dapat berjalan baik dan lancar karena perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang kami hormati, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhuna Taufik Hidayat hafizahullahu ta'ala. Kepada akhuna Taufik Hidayat hafizahullahu ta'ala, kami persilahkan. Tafadhal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada akhuna Taufik Hidayat hafizahullah taala yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan perwakilan yayasan yang akan disampaikan oleh Bapak Fatoni SE hafizahullah taala. Kepada Bapak Fatoni SE hafizahullah taala, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhuna Taufik Hidayat Alhamdulillah, taala yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan perwakilan yayasan yang akan disampaikan oleh Bapak Fatoni SE hafizahullah taala. Pada Bapak Fatoni SE hafizahullah taala, tempat dan waktu kami persilahkan. Yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada pagi hari ini.
yang saya hormati dan juga yang saya sayangi para santri Madani Ahmad. Alhamdulillah, alladzi bi nikmatihi hari ini kami keluarga besar Madani Ahmad sudah menyelesaikan tugas dan amanah kami dalam mendidik, mendampingi serta memfasilitasi para santri angkatan ketiga dalam belajar di Madinah ini. Dan alhamdulillah, sebagian besar dari alumni kami, baik alumni angkatan pertama maupun angkatan kedua, sebagian besar dari mereka alhamdulillah sudah mengajar di beberapa lembaga pendidikan. Dan alhamdulillah dari angkatan ketiga ini hampir semuanya sudah mendapatkan tempat belajar di beberapa tempat. Itu ya, dan sebagian lagi insya Allah akan melanjutkan program belajarnya di tempat lain. Ini rezeki yang besar bagi kami, keluarga besar Madani Ahmad, yang selalu harus kami syukuri, dan semoga amal jariah ini selalu dan senantiasa mengalir kepada kita semua. Kami atas nama pribadi dan juga sebagai pembina dari Madani Ahmad mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Supandi yang sudah mengelola Madani dengan baik sehingga semua program yang disusun bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kepada semua asatidz kami atas nama pribadi dan juga sebagai pembina Madani Ahmad mengucapkan jazakumullahu khairan atas segala ilmu-ilmunya yang sudah diberikan kepada para santri. Dan juga kepada semua pihak yang sudah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga semua program di Madani Ahmad ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan. Dan juga kepada para santri angkatan ketiga yang sudah menyelesaikan program-program pendidikannya dengan baik dan lancar, kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan. Kami Madani Ahmad mempunyai visi yaitu menjadikan lembaga kaderisasi Dai Robbani yang berakhlak dan berilmu dan berakhlak mulia. Dan juga kami mempunyai misi diantaranya yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan berbasis Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Yang kedua, membekali para santri kami dengan bahasa Arab dan juga dengan ilmu-ilmu syariah. Yang ketiga, menanamkan jiwa dakwah dan juga sifat-sifat yang mulia. Yang keempat, mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif lagi nyaman. Kami sebagai pendiri dan juga sebagai pembina dari Madani Ahmad berdoa dan berusaha semaksimal mungkin semoga dari rahim kami bisa lahir para pengajar, bisa lahir para ustadz, bisa lahir para asatidz, dan juga bisa lahir para ulama yang semoga bisa melanjutkan estafet dakwah di bumi Nusantara ini. Sesuai dengan visi misi kami berusaha dan berdoa semoga kehadiran kami bisa benar-benar memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi Islam dan kaum muslimin dan juga bagi dakwah sunnah ini di dalam dunia pendidikan. Dan kami berkomitmen untuk bisa menciptakan para pengajar, para dai-dai yang berkualitas sehingga bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap dakwah sunnah di Indonesia ini. Pada kesempatan ini kami memohon doa kepada semua yang hadir di sini. Semoga kami semuanya diberikan keikhlasan, kemudahan, kesabaran, dan istiqomah dalam menjalankan dan mengelola amal ini. Semoga bisa menjadikan amal ini lebih baik dan lebih berkualitas. Dan juga kepada para santri, kami atas nama pribadi ada pesan dan beberapa nasihat yang selalu kami sampaikan di setiap acara sudah. Di antaranya yaitu yang pertama, ilmu yang sudah antum dapatkan di sini, antum harus selalu ikat dan antum harus selalu kembangkan dimanapun dan kapanpun antum berada. Yang kedua, ilmu yang sudah antum dapatkan di sini, antum harus mengamalkannya. Yang ketiga, ilmu yang sudah antum dapatkan di sini, antum harus mendakwakannya. Yang keempat, antum harus selalu berkontribusi dalam dakwah ini. Yang kelima, kami keluarga besar dari Madani Ahmad menanti kontribusi, prestasi dan juga karya-karya antum dalam dakwah ini. Kami
atas nama keluarga besar dari Keluarga Ni'mat, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami dan keterbatasan kami dalam mengelola dan menjalankan hal ini. Dan juga kepada para santri angkatan ketiga, kami atas nama keluarga besar Keluarga Ni'mat, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan kami dalam mendidik, mendampingi, dan juga memfasilitasi antum selama belajar di mad kita ini. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami sudah berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kami mampu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal kebaikan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semuanya kelak di surga. Demikian sedikit yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Fatoni SE hafizahullah taala atas sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan Mudir Ma'had Bani Ahmad yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ilyas Supandi hafizahullah taala. Kepada Ustadz Abu Ilyas Supandi hafizahullah taala, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati seluruh para asatidzah yang sudah hadir di Ma'had Ali Bani Ahmad ini, para pengurus, kemudian dari para santri dan para tamu undangan, baik dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu, semuanya rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Pada hari ini, hari yang disebutkan yaitu hari di mana para santri yang telah menyelesaikan pembelajaran itu merasakan bahagia plus juga merasakan kesedihan. Pertama, rasa bahagia karena telah menyelesaikan dan akan diwisuda insyaallah ta'ala. Dengan susah payahnya, jerih payahnya, kesungguhannya selama kurang lebih 2 tahun yang terdiri dari 4 semester telah diselesaikan dengan baik walhamdulillah. Adapun mungkin dari kesedihannya karena akan meninggalkan Ma'had yang sudah pernah di sini belajar. Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, biasa bertemu dengan para asatidzah, belajar dari bangun tidur sampai akan tidur kembali, kegiatan-kegiatan, dan juga dengan teman-teman yang lain.
Di sini kita akan menyampaikan bahwa wisuda atau ya, sebagai kabar bahwa selesainya pembelajaran di sini bukan berarti itu adalah sebagai akhir dari belajar. Kenapa? Karena belajar itu berbeda dengan ya seorang yang ibadah. Kalau misalnya orang yang belajar itu ada lulusnya, tetapi orang yang belajar agama itu tidak ada lulusnya. Karena Allah perintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kalian kepada Allah sampai datang al-yaqin. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan al-yaqinu huwal maut. Bahwa yakin yang dimaksud adalah kematian. Dan di dalam kita menyelesaikan pembelajaran di Ma'had ini adalah satu langkah dari langkah-langkah seorang terus mempelajari ilmu agama. Bukan seperti orang yang mungkin kerja ada selesainya pensiun, orang yang selesai sekolah kelas 6 lulus, tetapi belajar agama ini terus. Kenapa demikian? Karena masih banyak ilmu yang belum kita tahu, masih banyak ilmu yang belum kita ketahui, masih banyak pengalaman yang belum kita dapati. Ditambah lagi banyaknya dari ya tantangan di dalam kehidupan di dunia semakin banyak. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini kita akan menyampaikan beberapa nasihat yang khususnya untuk saya sendiri sebagai penyelenggara pendidikan di dalam Ma'had Ali Bani Ahmad ini dan juga kepada umumnya tentang pentingnya pendidikan di dalam Islam. Terlebih lagi tentang pendidikan di dalam pondok pesantren. Kenapa memiliki peranan yang sangat penting? Karena di dalam proses, di dalam pendidikan, di dalam pondok pesantren itu adalah di mana seseorang mempelajari dan mengambil serta meneruskan dakwahnya para nabi dan rasul. Di dalam kita belajar agama Islam di pondok ini ataupun di pondok yang lain, bahwa kita itu mempelajari dan mengambil serta ingin meneruskan dari peninggalan para nabi dan rasul. Ini adalah suatu kebanggaan bagi siapa yang mempelajari agama Islam, bagi siapa yang mengurus di dalam orang-orang yang serius di dalam mempelajari agama dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Ya. Mereka orang-orang yang mengetahui ilmu adalah pewaris para nabi. Tentunya di dalam mereka mengetahui ilmu dengan proses belajar, dengan proses kesabaran. Kemudian Rasul melanjutkan mengatakan, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Karena mereka para nabi dan rasul itu tidak mewarisi harta, tetapi mereka meninggalkan ilmu untuk dilanjutkan oleh umatnya, untuk didakwahkan oleh umatnya. Faman akhadahu bi akhdhin wafirin, maka barang siapa yang mempelajari, mengurusnya dan mengajarkan ilmu yang Rasul turunkan, yang Rasul tinggalkan ini, maka sungguh dia telah mengambil keuntungan yang sangat-sangat besar. Inilah satu poin dari pentingnya pendidikan. Adapun yang kedua adalah di mana seorang ketika telah menyelesaikan di suatu pendidikan,
dan juga pentingnya pendidikan di dalam agama Islam adalah untuk melanjutkan estafet di dalam berdakwah. Kenapa demikian? Karena tentunya para ustadz umur pun semakin bertambah. Para pengurus, muhsinin, para pengajar, para guru, mereka waktunya pun telah terbatas. Umurnya pun semakin berkurang. Tenaga pun sudah mulai banyak yang berkurang. Sehingga dengan adanya generasi setelah menyelesaikan pembelajaran di suatu pondok pesantren, apa di antara harapannya? Untuk melanjutkan estafet, untuk terus melanjutkan. Kenapa? Para guru, para ustadz waktunya pun semakin tua. Harapannya dari mereka ini akan melanjutkan terus di dalam dakwahnya. Bukan hanya melanjutkan dakwah para ustadz ataupun pondok, tetapi secara khusus adalah dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu illa bin salasin." Ketika seorang meninggal dunia, akan terputus amalnya. Apa arti terputus amalnya? Ketika kita masih hidup masih bisa belajar, ketika kita masih hidup masih bisa mengurus para santri, ketika masih hidup masih bisa mengajar, datang ke pondok dari tempat, maka selesai. Sehingga tersisalah dari amalnya yang terus, tersisalah dari pahalanya dari apa yang telah dilakukan sebelum meninggal dunia. Apa diantaranya? Ilmu yang telah dipelajari. Di antara pentingnya pendidikan di dalam Islam untuk memberikan penyadaran bahwa ilmu itu mahal. Ilmu itu tidak mudah untuk didapat. Kemudian didakwahkan. Kemudian ilmu untuk diajarkan dengan akhlak yang baik dan dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah, dengan akhlak yang karimah, itulah ilmu akan memberikan kebaikan. Ya. Makanya Rasul mengingatkan di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, setiap kita itu adalah pemimpin dari apa yang kita pimpin. Apa yang kita miliki, amanah yang Allah berikan kepada kita. Di antara amanah yang Allah berikan kepada kita, ilmu. Maka ilmu ini untuk diamalkan, ilmu ini untuk diajarkan, ilmu ini untuk didakwahkan kepada masyarakat. Dan yang paling pertama, keluarga, saudara, teman, masyarakat, dan seterusnya. Karena ilmu ini tidak mudah didapatkan. Ketika masuk sini berapa orang, berapa yang selesai. Maka ilmu ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Gunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, tentunya di dalam proses pendidikan di Ma'had Ali Bani Ahmad ini masih banyak kekurangan, masih banyak yang mungkin kita belum menyelesaikan. Kemudian juga tentunya di dalam proses belajar para santri pun demikian. Mendapatkan di Ma'had ini bukan Ma'had yang bersih dari kesalahan. Di Ma'had ini berkumpul dari berbagai wilayah, dari mulai Aceh sampai Papua, tapi yang Papua sudah selesai. Ya. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lombok, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, berkumpul di sini. Jauh dari tempat kelahirannya, jauh dari orang tua. Perbedaan bahasa, perbedaan dari wilayah, kemudian perbedaan sifat-sifat dan karakter.
Sehingga ketika dikumpulkan dalam satu tempat, tentunya ada sesuatu di sana yang mungkin kita kurang berkenan. Tetapi karena kita niat belajar itu bukan karena tempat, bukan karena dunia, tetapi kita belajar di sini itu karena ilmu. Maka belajar bukan hanya sekedar sabar di dalam belajar ilmu, tetapi juga sabar di dalam bergaul. Sabar di dalam bergaul. Sabar di dalam menghadapi ustadz. Barangkali yang mungkin ada ustadz yang mungkin di dalam menyampaikan ada yang menyinggung, ada yang kurang berkenan di hati para santri. Saya mewakili untuk meminta dimaafkan. Kemudian juga ada kekurangan mungkin dari karyawan ataupun pengurus, sehingga disitulah pentingnya di dalam pendidikan, bukan hanya sekedar belajarnya rajin, semangat, tetapi bersabar di dalam bergaul. Karena perbedaan tempat, bahasa, dan juga wilayah, sehingga di sini berkumpul, tetapi karena niat kita adalah ilmu, disatukan di dalam iman, disatukan di dalam tempat untuk menimba ilmu, maka kita hendaklah bersyukur dan alhamdulillah dengan menyelesaikan pembelajaran kurang lebih 2 tahun. Walaupun waktu ini bukan waktu yang lama, tetapi waktu yang tidak terlalu singkat. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang mulia ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, memberikan berjuang mengajarkan ilmu kepada pengurus yang mereka telah memikirkan dengan harta dan pikirannya, dan juga para santri yang telah belajar dengan kesungguhan dan kesabarannya. Dan kita juga semoga mengharapkan apa yang telah kita lakukan di tempat ini mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya, amal soleh dan kebaikan serta pemberat amal ibadah kita untuk hari kiamat nanti. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan wisuda angkatan yang ketiga ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikan semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lain karena perhatian ma'had kepada para santrinya, perhatian ma'had kepada santri-santrinya agar mereka bisa belajar dengan nyaman, agar bisa belajar dengan fokus di ma'had ini. Maka sekali lagi saya mewakili teman-teman wisudawan mengucapkan jazakumullahu khairan. Dan adapun pesan dari saya kepada kita semuanya yang berada di dalam lingkup tujuan kita yang mulia ini, ta'lim dan ta'alum, untuk berusaha bisa istiqomah di dalamnya dan melakukan perbaikan di setiap waktunya, perbaikan zahir maupun batin, yaitu perbaikan dalam ilmu dan amal. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam memberi manfaat antara satu dengan yang lainnya, yang didasari dengan keikhlasan dan kasih sayang. Dan kepada teman-temanku semuanya, terlebih yang mau lulus, barakallahu fikum, saya berpesan dengan sebaik-baiknya pesan yang keluar dari sebaik-baiknya lisan, dan beliau adalah sebaik-baiknya makhluk sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Dan jangan pernah lupa bahwa kita akan melakukan safar yang sangat panjang setelah ini, yaitu setelah kematian nanti. Maka pastikan kita berbekal dengan sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan sadarlah teman-temanku semuanya bahwa kita sedang meniti di atas jalan yang mana jalan ini akan mengantarkan kita kepada ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Jalan ini yaitu adalah jalan di atas ilmu dan amal. Maka dari itu jangan berhenti dan terus berjuang
sampai datang maut menjemput, sampai Allah Ta'ala mengistirahatkan kita dari dunia ini. Dan kepada teman-temanku semuanya, yang terkhusus teman-temanku yang masih tinggal di Ma'had ini, barakallahu fikum, tetap semangat dan ingat bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Maka tidak selayaknya ibadah itu kita lakukan dengan bermalas-malasan. Tidak selayaknya ibadah kita lakukan dengan bermalas-malasan. Dan ingat, ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah semata. Maka kita jaga keikhlasan kita dalam menuntut ilmu, agar kelak perjuangan kita dalam menuntut ilmu dapat menjadikan hujah dimasukkan kita ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga pesan dan kesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudara semuanya, terlebih bagi diri saya pribadi yang masih banyak kurangnya dari segi ilmu dan semua hal. Maka dari itu sekali lagi saya mewakili teman-teman wisudawan semuanya mengucapkan jazakumullah khairan pada Ma'had Bani Ahmad, dan juga saya mohon maaf dan mewakili teman-teman semuanya mohon maaf dengan sebenar-benarnya permintaan maaf pada Ma'had Bani Ahmad kalau banyak dari kita kekurangan selama belajar 2 tahun di Ma'had ini. Dan saya juga mohon maaf apabila ada perkataan yang keliru dan juga yang menyakiti hati saudara semuanya. Semoga saudara semuanya dapat memaafkan. Ketupat bumbu santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Kami akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada akhuna Deni Aji Sasongko hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan pesan dan kesannya. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pidato dalam bahasa Arab yang akan disampaikan oleh akhuna Isa Zubian hafizahullahu ta'ala. Kepada akhuna Isa Zubian hafizahullahu ta'ala kami persilahkan. Tafadhal mashkuran wa mahjuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ayyuhal asatidh wal kurama, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Awalan nashkurullaha azza wa jalla alladhi a'tana al-kathir fi hadhihi as-sabah. Uwajjihu tahiyyata ijlal ila al-mukarram رئيس المؤسسة الأستاذ فطاني حفظه الله تعالى، وإلى مدير المعهد الأستاذ أبو إلياس سبندي حفظه الله تعالى، وإلى رئيس القسم الداخلي للمعهد الأستاذ أبو حاسف أستاذ سلامت حفظه الله تعالى، وإلى مشايخنا الذي لم نذكر أسماءهم واحدا واحدا، وإلى مشرفين والموظفين والعاملين، وإلى من أشاركهم في طريق الطلب والسعي، إخوتي وزملائي الذين رافقوني في رحلتي العلمية خلال سنتين، لهم مني كل حب. وأخص بالتحية والاحترام إلى أولياء الطلاب الحاضرين في هذه اللقاء المبارك، ووقوفي بين أيديكم في هذه اللحظات المباركة ما هو إلا لتقديم موعظة يسيرة أرجو أن تنفعني وإياكم، فنسأل الله التوفيق والسداد. أيها الإخوة والأخوات، أعزني الله وإياكم جميعا.
Inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana wa awjadana minal adam wa ghamarana bisawabigin ni'am. Kullu dhalik min ajl an na'budallaha subhanahu wa ta'ala kama qala azza wa jalla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ayyuhal ikhwah. Fal ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Fal a'malu al-zahirah hiya ma yaf'aluhu al-insan wa yadhharu lin-nas wal a'malu al-batinah hiya allati fil qalb wallati la yattali'u 'alayha illa 'allamul ghuyub subhanahu wa ta'ala. Falidhalik fa'ala al-muslim an ya'budu Allah subhanahu wa ta'ala haqqa ibadatihi wa 'alayhi an yusaffiya qalbahu min shawa'ib asy-syirki wan nifaqi wa sayyi'il akhlaq. Wa 'alayhi wa 'alal muslim an ya'budu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarika lah, mukhlishan fi 'amalihi muhibban lahu 'azza wa jalla, khaifan minhu wa rajiyan lahu subhanahu wa ta'ala ila ghairi dhalik min ibadatil qalb. Wa kadhalik fa'ala al-muslim an takuna aqwaluhu wa af'aluhu muwafiqatan li syar'il hakim. Fa innal insan yajibu 'alaihi an yamtathila ma amara Allah bihi subhanahu wa ta'ala. Fallahu 'azza wa jalla a'tana al-kathir wa an'ama 'alaina min kulli shay'in sa'alna a'tana Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu 'azza wa jalla lam yukallifna bi syai'in fawqa taqatina, bal innahu 'azza wa jalla kallafana bima yatawaqafu ma'a dha'fina wa lam yatlub minna subhanahu wa ta'ala illa qalil. Walidhalik fa'ala al-muslim an yattaqi Allah subhanahu wa ta'ala fil aqwalihi wa fi af'alihi. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yumitana 'ala at-tauhid wa an yuhyiyana 'ala at-tauhid wa an yumitana 'ala at-tauhid. Wa khitaman nahmadullaha subhanahu wa ta'ala alladhi waffaqana lidaki ni'amihi al-kathirah allati la tu'ad wa la tuhsa, wa wahaba lana qalban insyaallah mubarakan wa maghmuran bi khairatihi wa ahad. Nas'alullaha 'azza wa jalla an yujaziyahu 'anna khairal jazaa wa yubarikahu fi 'umrihi wa malihi wa yahfadhahu wa ahlahu bisihhati wal afiyah. Wa akhiran fa nahnu mu'tadir ashadd al-i'tidar ma badara minna min al-akhta' wa mukhalafat wa tamarrud wa aw su'ubah fi ta'ammul. Narju minkum jami'an an tusamihuna fa nahnu mu'tabir min a'maqi qalbina. Fa nas'alullaha 'azza wa jalla an yaghfira lana dhunubana wa yusliha ahwalana wa yajma'ana fi ahsani halin. Hadha ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan kepada akhuna Isa Zubyan hafizahullahu ta'ala yang telah membacakan pidato dalam bahasa Arabnya. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pesan dan kesan dari perwakilan wisudawan berkaitan dengan wawasan yang telah dipelajari di Ma'had Bani Ahmad, yang akan disampaikan oleh akhuna Bisma Prakoso hafizahullahu ta'ala. Kepada akhuna Bisma Prakoso hafizahullahu ta'ala kami persilahkan. Tafadhal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Fatoni hafizahullah taala selaku pembina Yayasan Ma'had Bani Ahmad. Yang kami hormati Ustaz Supandi hafizahullah taala selaku mudir Ma'had Bani Ahmad. Yang kami hormati Ustaz Selamat hafizahullah taala selaku Ketua Kesantrian Ma'had Bani Ahmad. Yang kami hormati seluruh para asatidzah dan karyawan Ma'had Bani Ahmad hafizahumullah ta'ala. Dan yang kami hormati Ustadz Budi hafizahullah ta'ala, dan juga yang kami hormati para hadirin tamu undangan wisuda hafizahumullah ta'ala yang telah meluangkan waktunya untuk datang di acara ini. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Dan segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang semoga diberkahi ini. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, dan yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Izinkan saya kali ini untuk menyeritakan tentang wawasan ilmu yang saya dapatkan di pondok ini. Sebelum saya menginjakan kaki di pondok ini, dahulu saya hanyalah seorang yang tidak terlalu mengetahui tentang ilmu agama. Dan yang hanya saya tahu dan saya kira ilmu agama itu hanya sebatas kewajiban-kewajiban saja. Seperti melakukan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, dan sebagainya. Dan juga ketika itu saya tidak terlalu banyak mengetahui tentang perbuatan-perbuatan sunnah. Dan alhamdulillah setelah saya belajar di pondok ini, saya baru mengetahui bahwa ilmu agama itu sangatlah luas, bagaikan lautan yang tak bertepi. Terlebih lagi ilmu bahasa Arab, yang mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Dan juga bahasa Arab itu adalah asas atau pokok untuk memahami ilmu agama. Dan juga fondasi untuk memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, saya tidak terlalu mengetahui tentang ilmu bahasa Arab, baik dalam segi membaca, memahami, menerjemahkan, dan sebagainya. Yang saya ketahui saat itu hanyalah mubtada' khobar, mudhaf ilaih, dan na'at man'ut. Dan ketika saya masuk di pondok ini, saya disambut oleh teman-teman baru, yang mana mereka dari tempat yang berbeda-beda. Kemudian saat itu saya diberikan kitab-kitab muqarrar untuk semester 1.
Dan ketika saya membaca kitab-kitab itu, mata saya hampir mengeluarkan air mata. Karena hampir semua kitab itu menggunakan tulisan Arab. Hati saya berkata, apakah saya mampu untuk mengikuti pembelajaran di pondok ini? Karena yang dahulu ketika saya awal-awal belajar, yang dimana ketika itu saya menggunakan kitab yang berbahasa Indonesia saja masih sangat kesusahan, terlebih lagi bahasa Arab. Ketika itu pikiran saya sudah pesimis. Tapi saya selalu mengingat nasihat dari kedua orang tua saya, yaitu untuk berdoa ketika mendapati kesulitan dan kesusahan. Kemudian saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga saya meminta doa dari kedua orang tua saya agar saya dimudahkan di dalam pembelajaran ke depannya. Dan alhamdulillah dengan bantuan dan karunia Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan bantuan para ustadz-ustadz dan teman-teman, saya alhamdulillah dimudahkan di dalam pembelajaran di pondok ini sampai selesai. Dan alhamdulillah setelah berjalannya waktu sekitar 2 tahun, saya mendapatkan wawasan ilmu yang belum pernah terbesit di benak saya. Yang ternyata ilmu tersebut sangatlah saya butuhkan di dalam kehidupan. Terlebih lagi ilmu akidah. Yang mana ilmu akidah itu sangatlah penting bagi seorang muslim untuk mengetahui siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agamanya, dan apa kewajiban-kewajibannya. Dan juga ilmu bahasa Arab, yang mana ilmu bahasa Arab itu adalah pokok atau asas untuk memahami nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga ilmu akhlak dan adab, yang mana manusia itu tidak bisa lepas dari kedua ini di dalam bermuamalah kepada orang lain. Terlebih lagi yang paling penting, yang sangat penting, yaitu bagaimana seseorang bermuamalah kepada penciptanya sendiri. Kemudian pengaruh ilmu di dalam kehidupan. Alhamdulillah saya merasakan banyak sekali perubahan, mulai dari perubahan karakter, perubahan sifat dan akhlak dan adab. Dan di sini alhamdulillah saya dapat menguatkan akidah saya. Dan juga yang awalnya saya tidak terlalu memahami ilmu bahasa Arab, alhamdulillah sekarang Allah mudahkan. Saya mulai bisa baik dalam segi membaca, menerjemahkan, memahami dan sebagainya. Tentunya ini semua dari karunia Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebagai penutup, yang pertama-tama saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan saya nikmat untuk bisa belajar di pondok ini dari awal masuk hingga selesai. Kemudian yang kedua, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Fatoni hafizahullah taala yang telah menyediakan segala fasilitas untuk menunjang proses belajar kami dari awal masuk hingga selesai. Saya ucapkan jazakallahu khairan kepada Bapak Fatoni. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dan melimpahkan keberkahan kepadanya serta menjaga beliau dan keluarganya dengan kesehatan dan rahmatnya. Kemudian yang ketiga, saya sangat berterima kasih kepada para ustadz dan para musyrif yang telah sabar mengajar dan membimbing kami dengan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala membalas setiap tetes perjuangan dan kesabaran mereka dengan pahala yang sangat besar dan keberkahan yang berlipat-lipat ganda. Dan juga kepada seluruh pihak Ma'had, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan juga saya memohon maaf apabila di dalam pembelajaran saya ada banyak kekurangan, saya pernah melakukan pelanggaran ataupun ada pembangkangan ataupun kesulitan untuk diatur ketika pembelajaran.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak Mahat. Mungkin ini saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, syukron, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada akhuna Bisma Prakoso hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan pesan dan kesannya. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pesan dan kesan dari perwakilan wisudawan berkaitan dengan perjuangan menyelesaikan pendidikan di Ma'had Bani Ahmad yang akan disampaikan oleh akhuna Furqan Patila Muda hafizahullahu ta'ala. Kepada akhuna Furqan Patila Muda hafizahullahu ta'ala kami persilahkan. Tafadhal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fatoni SE hafizahullah ta'ala selaku pembina yayasan, kemudian Ustadz Abu Ilyas Supandi hafizahullah ta'ala selaku mudir Ma'had Bani Ahmad, dan selanjutnya Ustadz Abu Hasib SPD hafizahullah ta'ala selaku ketua kesantrian, dan para asatidzah yang saya muliakan, dan seluruh hadirin yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengalaman dan perjalanan selama menuntut ilmu di Ma'had yang tercinta ini. Yang pertama, awal perjalanan. Sebelum diterima di Ma'had, terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, seperti membuat SKCK, surat kesehatan, dan dokumen lainnya. Proses tersebut tidaklah mudah, cukup panjang dan memerlukan kesabaran. Namun dengan niat yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya semua dapat diselesaikan dengan baik. Setelah resmi menjadi bagian dari Ma'had Bani Ahmad, tantangan berikutnya adalah beradaptasi dengan orang-orang baru dan juga pelajaran-pelajaran baru, terutama dalam hal bahasa Arab. Pada awalnya sangat kesulitan dalam memahami pelajaran dan menghafal Al-Quran karena belum memiliki dasar sama sekali. Namun dengan semangat untuk terus belajar dan dibimbing langsung oleh para asatidzah, kini mulai bisa memahami bahasa Arab dan menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang besar, patut untuk disyukuri. Yang kedua, perubahan hidup dan ilmu yang berharga. Sebelum berada di lingkungan Ma'had, kehidupan terasa kurang memiliki arah dan tujuan yang jelas. Pengetahuan agama pun masih sangat dasar, dan amalan-amalan sunnah belum menjadi kebiasaan dalam keseharian. Keinginan untuk menuntut ilmu agama dan memperbaiki diri menjadi pendorong utama untuk bergabung di lembaga ini. Di Ma'had, banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang didapatkan. Mulai dari pentingnya saling membantu sesama, bermuamalah dengan baik, dan berorganisasi secara bijak. Disinilah saya mulai mengenal Ma'had. Disinilah saya mulai mengenal manhaj salaf.
yang mementingkan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pembelajaran tentang akidah yang lurus, tata cara ibadah yang benar, dan akhlak mulia menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian yang lebih baik. Yang ketiga, tantangan dan kesabaran. Tidak dipungkiri lagi bahwasannya proses pembelajaran di Ma'had juga menghadirkan berbagai tantangan dan rintangan. Penyesuaian terhadap lingkungan yang baru dan peraturan yang cukup ketat sempat menimbulkan keinginan untuk mundur. Kepada akhuna Furqan Patila Muda hafizahullahu taala yang telah menyampaikan pesan dan kesannya. Yang akan disampaikan oleh akhuna Arman Al-Farizi hafizahullahu taala kepada akhuna Arman Al-Farizi hafizahullahu taala kami persilahkan. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Fatoni SE hafizahullah selaku pembina yayasan, kemudian kepada Ustadz Supandi hafizahullah selaku mudir Ma'had Bani Ahmad, juga kepada Ustadz Slamet SPDI hafizahullah selaku pembina kesantrian dan pembina himaba, dan juga kepada asatidzah yang lainnya dan para tamu undangan serta teman-temanku yang tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berkah ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi sebuah pengalaman, sebuah cerita, yaitu tentang kesan dan pesan selama saya mengikuti organisasi di Ma'had tercinta ini. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan sedikit terkait organisasi yang kita kenal dengan nama Himaba. Himaba bukanlah organisasi baru. Ia telah hadir sejak angkatan pertama Ma'had Bani Ahmad dan terus berkembang menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan kemahasantrian. Ia merupakan perwujudan dari semangat kebersamaan dan inisiatif santri dalam membangun lingkungan yang positif. Tujuan Himaba sangat selaras dengan cita-cita pendidikan. Pertama, ia adalah sarana bagi para santri untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dengan turut serta meringankan beban operasional Ma'had. Ini adalah pelajaran nyata tentang kontribusi dan pengorbanan. Kedua, Himaba adalah wahana efektif untuk mengembangkan keterampilan non-akademik. Di dalam strukturnya, Himaba terbagi dalam berbagai divisi yang memiliki perannya masing-masing. Ada bagian keamanan yang melatih kedisiplinan dan ketaatan pada aturan, bagian kebersihan yang menanamkan pentingnya kebersihan lingkungan dan diri, bagian bahasa yang memfasilitasi dalam penguasaan bahasa Arab, serta divisi-divisi lain yang secara sinergis berkolaborasi dalam mendidik santri. Dan setiap santri yang tergabung dalam Himaba akan mengalami pengalaman yang unik. Yang pertama, mereka akan berperan sebagai anggota yang belajar patuh dan bekerja sama. Sekaligus, mereka sebagai pemimpin yang belajar mengelola dan bertanggung jawab. Proses ini adalah pendidikan karakter di lapangan. Santri akan belajar bagaimana mengambil inisiatif, berkomunikasi efektif, menyelesaikan masalah, dan
menanggung konsekuensi. Keterampilan-keterampilan praktis ini yang sulit didapatkan dari buku pelajaran akan menjadi bekal berharga untuk mempersiapkan mereka setelah lulus dari pondok ini. Demikian sekilas gambaran mengenai himpunan Mahasantri Bani Ahmad atau yang disingkat dengan Himaba, sebuah organisasi yang memiliki peran besar dalam pembentukan karakter dan potensi santri. Adapun kesan selama menjadi bagian dari Himaba, saya merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat turut andil dalam berbagai kegiatannya. Yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk khidmah saya kepada mahat kita ini. Teringat sebuah nasihat dari Ustadz Slamet, hafizahullah, yaitu santri itu butuh yang namanya khidmah, dan khidmah ini akan melahirkan barokah. Dan alhamdulillah dengan adanya organisasi ini saya dapat mewujudkannya. Kemudian dari Himaba saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang tidak didapatkan di kelas. Saya belajar pentingnya kerjasama tim, bertanggung jawab, pentingnya manajemen waktu. Dan selama kepengurusan tentu saya mengalami banyak sekali dinamika, mulai dari suka duka dalam menjalankan program, tantangan komunikasi antara anggota, hingga proses pengambilan keputusan yang kadang tidak mudah. Namun dari sanalah saya belajar tentang pentingnya empati, kedewasaan dalam bersikap, serta kemampuan untuk mengelola konflik secara bijaksana, dan pentingnya komitmen. Dan di Himaba ini saya juga merasa sangat terinspirasi oleh teman-teman yang semangat sekali dalam menjalankan amanahnya. Mereka menjalankan dengan profesional dan dengan penuh tanggung jawab meskipun di tengah padatnya akademik maupun urusan pribadinya. Adapun pesan kepada seluruh anggota dan pengurus Himaba, kami atas nama kakak kelas dari angkatan 3 mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama, kekompakan, serta semua proses yang telah kita jalani bersama. Mari terus jaga semangat kolaboratif dan solidaritas yang telah terbangun dengan baik ini, karena keberhasilan Himaba tidak hanya ditentukan oleh satu orang saja, tetapi oleh sinergi atau kerjasama oleh seluruh anggotanya. Dan juga mari jadikan Himaba bukan hanya sebagai tempat berkegiatan saja, tetapi juga sebagai wahana untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kami berpesan kepada yang akan melanjutkan estafet kebaikan ini, agar terus membawa Himaba ke arah yang lebih baik. Tetap jaga nilai-nilai kebaikan yang telah terbangun, dan jangan sungkan untuk melakukan inovasi demi kebaikan bersama. Dan terakhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Himaba ini menjadi organisasi yang solid, progresif, dan memberikan dampak positif baik bagi anggotanya maupun baik bagi mahat kita yang tercinta ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada akhuna Arman Al-Farizi hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan pesan dan kesannya. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu prosesi wisuda dan penyerahan syahadah yang akan diserahkan oleh perwakilan yayasan dan mudir Ma'had Bani Ahmad. Kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Fatoni SE hafizahullahu ta'ala dan Ustadz Abu Ilyas Supandi hafizahullahu ta'ala untuk berkenan naik ke atas panggung untuk menyerahkan syahadah. Diiringi dengan dokumentasi. Kepada wisudawan yang dipanggil, harap naik ke atas panggung untuk melaksanakan prosesi wisuda dan penerimaan syahadah. Wisudawan yang pertama, Akh Ali Abdillah, putra dari Bapak Nur Arifin, dari daerah Kampung Buaran, RT 3 RW 1, Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten.
الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. Wisudawan yang kedua, Akh Arman Al-Farizi, putra dari Bapak Iwan Adi Sucipto dari daerah Ketegan nomor 4, RT 4, RW 1, Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي. Wisudawan yang ketiga, Akh Baginda, putra dari Bapak Aryan Topo dari daerah Lingkun, RT 4, Kelurahan Penyampa, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي. Wisudawan yang keempat, Akh Bisma Praposo, putra dari Bapak Kasmudi dari daerah Lingkun Krajan Timur, RT 2, RW 5, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهدي. Wisudawan yang kelima, Akh Deni Aji Sasongko, putra dari Bapak Dwi Priyanto dari daerah Dampit, RT 4, RW 3, Kelurahan Sudimoro, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. Wisudawan yang keenam, Akh Furkan Patila Muda, putra dari Bapak almarhum Muhammad Saleh dari daerah Dusun Molong, RT 1, RW 1, Desa Kawela, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. تفيأ من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب وقف فوق القبور فرب ذكرى ستحمدها. Wisudawan yang ketujuh, Akh Ilham Rosihan Fikri, putra dari Bapak Arif Munanto dari daerah Saradan, RT 3, RW 1, Kelurahan Saradan, Kecamatan Pemalang, Jawa Tengah. Wisudawan yang ke-8, Akh Irsyad Fadlur Rahman, putra dari Bapak Bangun Budi Santoso dari daerah Bumi Wana Mukti, Blok M2, nomor 5, RT 2, RW 5, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.
ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى. Wisudawan yang ke-9, Akh Isa Zubyan, putra dari Bapak Torik Zubyan dari daerah Perumahan Durenan Asri, RT 6 RW 9, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. Wisudawan yang ke-10, Akh Robi Wariska, putra dari Bapak almarhum Rajali dari daerah Dusun Mawar, RT 33 RW 17, Kelurahan Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. لبعت المكث فيها بالذهاب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي. Wisudawan yang ke-11, Akh Suhail, putra dari Bapak Ahmad Ramadan dari daerah Durenan Indah, RT 8 RW 2, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب. رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحاب. Kepada Bapak Kotoni dan Ustadz Supandi, kami mohon dengan segala hormat dan kami persilahkan untuk duduk kembali dan kami ucapkan jazakumullahu khairan. Acara selanjutnya pembacaan ikrar santri yang akan dibacakan oleh Akhuna Ali Abdillah hafizahullahu ta'ala dan diikuti oleh semua wisudawan. Ikrar santri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Ma'had Bani Ahmad berikrar. Satu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berpegang teguh pada akidah. Ajaran dan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Senantiasa mengembangkan ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tiga. Ikut berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Empat. Berusaha menjadi generasi smart, inovatif dan profesional, yang berguna bagi nusa dan bangsa. 5. Menjaga nama baik guru dan alma mater Ma'had Bani Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh
Ustadz Budi Setiawan hafizahullahu taala. Kepada Ustadz Budi Setiawan hafizahullahu taala kami persilahkan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya merasakan kebahagiaan, mungkin lebih dari bahagianya Pak Fatoni yang mulai menanam benih kemudian mau panen beberapa tahun ke depan. Saya pun lebih bahagia dari Pak Torik, teman saya, dari Kebian yang anaknya wisuda 10 tahun yang lalu. Ini Bisma Prakoso itu bin Kasmudi itu adalah siswa pertama Sekolah Islam Utsman bin Affan. Saya mulai dakwah di Ungaran tahun 2002 dan dia 2000 berapa? Angkat 10 tahun yang lalu berarti kira-kira ya. Ya. Jadi saya di Gunung Pati mendirikan Sekolah Islam Aisyah. Kemudian di Ungaran karena santri di Ungaran itu tidak bisa diterima di Aisyah karena kuotanya habis, maka Ustadz Rizki itu kemudian punya inisiatif untuk membuat Sekolah Islam Utsman bin Affan. Saya tadi, Masya Allah, begitu bahagia. Karena saya berarti 3 generasi, kalau awalnya hanya 2 generasi kan. Saya 3 generasi, dari saya, kemudian ngajar Rizki, kemudian ngajar Rizki ngajar Bisma. Ini kebahagiaan yang luar biasa yang harusnya ada pada setiap kita. Dan di ayat yang ke-58 surat ke-10 surat Yunus Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad SAW, bi fadlillah, maka dengan karunia Allah, yaitu dengan Al-Quran, wa bi rahmatihi, dengan surganya Allah, dengan keduanya itu falyafrahu, hendaklah sekalian senantiasa berbahagia. Wa khairun, dan itu lebih baik mimma yajma'un, dari apa yang kalian kumpulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai kebahagiaan ya. Karena saya merasa sangat bahagia betul dengan diantaranya siapa tadi, Bisma Prakoso. Mungkin Pak Kasmudi itu kalau ngerti dulu atau ngaji dulu, anaknya ada dikasih nama Bisma itu. Bisma itu seorang ksatria, tapi dari Astina. Yang dia itu right or wrong my country. Jadi dia membela negaranya itu, meskipun Astina itu salah, tapi dia membela karena membela negaranya. Jadi kalau sekiranya Pak Kasmudi itu ngaji dulu, mungkin namanya Umar bin Khattab mungkin. Umar bin Khattab biar suci. Nggak dikasih nama Bisma itu. Ya, kemudian para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya gembiranya tadi lupa tidak memberikan penghormatan kepada Pak Fatoni dari Yayasan Bani Ahmad sekaligus Pak Sis. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi Pak Sis, Ketua Yayasan Bani Ahmad, Pak Agil di pengurus apa pembina ini, Pak Partono, Insyaallah, dan Ustaz Subandi selaku mudir, seluruh asatidzah yang saya hormati, wali santri yang saya hormati pula, dan seluruh santri yang saya banggakan. Sebelumnya, karena tadi Ustaz Selamat itu ngasih info ke saya, Ustaz masih ada hadiah 2. Iya, masih ada hadiah 2 ya? Iya. Yang kalau bisa jawab pertanyaan, maka hadiahnya itu bisa diserahkan. Saya nggak tahu apa isinya, cek 10 juta, saya nggak tahu. Pak Watoni ngasih cek 10 juta, nggak tahu. Ya, saya bacakan dulu sebuah ayat yang ini memberikan semacam muhasabah. Saya terinspirasi tadi, bahagianya saya kepada Mas Bisma Prakoso tadi. Yang pertama saya muhasabah, saya Pak Fatoni sama, Pak Agil tentu, Pak Sis sama gitu, Pak Torik juga sama kayaknya. Ketika kita menanam, kemudian kita nggak perhatikan, maka hasil yang kita tanam itu belum tentu akan baik. Saya bacakan sebuah ayat yang dengan ayat ini, dengan nanti mulai para santri mulai mengkaji
bahwa setiap kita menanam sesuatu ada keberlanjutan yang tidak pernah putus. Dan dalam keberlanjutan itu ada pilihan-pilihan. Kalau kita tidak tepat, maka yang terjadi adalah yang kita tanam tidak akan menjadikan hasil yang baik. Di ayat yang ke-127 surat Al-Baqarah, ada yang hafal ayatnya? Oh, suratnya tidak, surat kedua Al-Baqarah. Wa idza nah, tidak dikurangi 100. Wa idza wa idza yarfa'u Ibrahimu qawaida, ya. Qawaidal bait. Bersama siapa? Wa Ismail. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika membangun Baitul Haram, itu merupakan, saya anggap sebagai sebuah puncak karya seorang manusia. Tidak ada satupun manusia yang membuat sebuah karya sebagaimana yang dibangun Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Karena setiap saat manusia itu menghadapkan wajahnya ke sana. Bahkan puncaknya ibadah pun manusia itu berkunjung ke sana, yaitu di Baitul Haram. Artinya itu puncak karya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika mereka membangun dan dapat berdiri Ka'bah itu, tetap beliau mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Tidak ada kita merasa mampu untuk melakukan sesuatu. Karena keberhasilan itu min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya pertanyaan kedua. Hadiahnya gini. Kayaknya kalau hadiahnya sudah diletakkan di meja baru bisa jawab kayaknya. Kalau masih di sini tadi, Ustadznya tenanan pora. Ya, pertanyaan selanjutnya. Berapa kali Nabi Ibrahim ke Mekah? Siapa jawab? Berapa kali Nabi Ibrahim ke Mekah? Karena ini masuk dalam konsep pendidikan kita. Salah meneh. Bahkan kira di sini lulusan Sioba salah. Berapa kali? 1 kali, berarti hanya pada saat mengantarkan administrasinya dok. Pada saat nyembelihnya Ismail di mana? Ya, ini nanti ada pengaruh besar kepada kejiwaan kita, bagaimana kita nanti mendidik, ya. Karena tadi para santri punya kewajiban dibaca di ikrarnya, punya peran serta di masyarakat dalam kemudian kita menyampaikan apa yang didapat dari Bani Ahmad ini. Wah, yang gue tak kau Bani Dewi. Berapa kali? Wali santri ada yang bisa jawab? Tidak apa-apa hadiahnya. Ya. 3 kali. Salah. Ya. 4 kali kurang. Nah, dia masih cilor telu atas 5 ya masih bener. Ya, yang terakhir gak tak kasih. Masih loro telu papat terus yang terakhir 5 ya. Jadi pertama kali Nabiullah Ibrahim meletakkan anda dan istrinya. Ada di surat yang surat ke berapa? Ayat berapa? Ayat 35 coba baca. Ya, ini hadiahnya untuk aja, untuk yang mantan aja nih. Monggo, enggak apa-apa toh, Ustaz? Enggak apa-apa ya? Nah, nih hadiahnya. Ayat ke-37. Bunyi ayatnya gimana, Ustaz? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zarin inda baitikal muharram. Berapa popen itu hadiah? Anaknya kan sudah menunggu di rumah ya. Ya, si anaknya, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Jadi yang pertama, Nabiullah Ibrahim membawa anak dan istrinya ya ke Mekah, yang beliau kemudian
tidak tega ketika anak dan istrinya diletakkan, kemudian beliau menyerahkan sekantong air sama kurma, beliau langsung meninggalkan anak dan istrinya pada saat itu juga. Dan sampai sampai di kejauhan beliau baru berhenti. Ya, dan ini ada percakapan yang sangat bagus antara Hajar sama Ibrahim, cuma nggak dibahas di sini, nggak terlalu lama. Ibrahim menghadap ke Ka'bah, kemudian mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ini pesan pertama setiap kita, karena yang hadir di sini nanti juga akan jadi ayah. Ketika kita meletakkan anak kita di pondok, meletakkan anak kita di sebuah lembaga pendidikan, maka terus perhatikan, ya, perhatikan dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, yaitu ada di surat apa? Surat As-Saffat ayat 102. Masya Allah, alhamdulillah wes lunas saya. Ya, 102. Ya. Ketiga, Masya Allah, guys. Ketiga, Allah berfirman, ya bunayya inni araf manam anni atbahuka fangdur madza tar. Apa jawaban Ismail? Ya abati falmatu marsata jiduni insyaallah minas sabirin. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah, istrinya sudah meninggal. Ismail sudah mendapatkan istri. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ini butuh seorang ketua yayasan, seorang pembina yayasan senantiasa ngawasi hasilnya itu siapa, di mana, itu terus dipantau terus. Ditanya istrinya Nabi Ismail, bagaimana kehidupan kalian? Ini istrinya ini kayaknya rodo mengeluh gitu. Yang kemudian nanti sampaikan kepada suamimu kalau disuruh mengganti palang pintunya. Dan kemudian Nabi Ismail pulang, tidak bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail menceraikan istrinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Nabi Ibrahim berkunjung lagi ke Nabi Ismail. Ya, artinya apa coba? Nabi Ibrahim ngecek lagi ini, apakah Nabi Ismail melaksanakan perintahnya atau tidak. Ya, karena sesuatu yang kurang bagus harus dirubah. Nanti menerjemahkan sendiri-sendiri ya. Jadi harus berpikir, kalau mau berpikir ya baca lagi kisahnya Nabi Ibrahim, baca ayatnya, dan terus kita kita mendalami sehingga kita bisa mengambil kaidah-kaidahnya. Ingat ketika Imam Syafi'i, satu malam saja dia membaca sebuah hadis, Umair itu punya burung, namanya Nugair, terus burungnya mati. Berapa kaidah yang dia dapat Imam Syafi'i? Luar biasa, ratusan kaidah. Karena Imam Syafi'i seperti apa? Seperti air hujan yang mengenai tanah, terus tanah itu langsung tumbuh subur. Semoga sandi-sandi juga seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menanyakan kepada istrinya Nabi Ismail, bagaimana kehidupan kalian? Istrinya ini mengatakan, alhamdulillah Allah mencukupi kami semuanya. Istrinya seorang yang ridho. Dan Nabi Ibrahim tidak ketemu sama Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim berpesan kepada istri Nabi Ismail agar nanti Ismail tidak mengganti palang pintunya. Ini yang keempat. Yang kelima kapan? Yang kelima tadi, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Ya, ketiga wa'id apa tadi? Akhirnya wa'ida yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ini pesan kepada kita semuanya. Semoga ada sesuatu yang mengganggu saya ya. Karena saya habis ngajar ibu-ibu pas sampai kepada sirat. Karena ketika manusia masuk ke sirat, yang pertama itu sebelah kanan itu amanah, dan sebelah kiri itu rahim. Artinya kalau kita tidak
memegang amanah. Ya, tidak memegang amanah, sesuatu yang berat yang akan kita dapatkan. Ya. Karenanya kita harus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amanah yang dibebankan kepada kita ini senantiasa kita bisa menunaikannya dan kemudian bahkan kita bisa menyempurnakannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mencontohkan kepada kita ketika dia menanam sebuah biji, maka tidak hanya ditanam, dia bermohon kepada Allah. Dia rawat biji itu bahkan berkali-kali, dan perjalanannya itu panjang. Dari Palestina ke Mekah itu jaraknya panjang, ditempuh siang dan malam. Ya. Dan itulah keharusan bagi setiap kita yang kita dari diantaranya Bani Ahmad ingin menjadikan kaderisasi dai Rabbani yang berakhlak mulia. Maka tidak ada contoh yang lebih baik daripada contoh yang setiap tasawuf kita baca, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini memberi sekaligus muhasabah, peringatan kepada setiap kita, agar ketika kita mendirikan sebuah lembaga, kemudian kita mengelola sebuah lembaga, senantiasa kita mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Harapan kami, harapan Pak Fatoni juga gitu. Kira-kira kalau nanti kemudian yang di Bangka tadi bisa mendirikan sebuah lembaga, yang di Nusa Tenggara Timur ya bisa mendirikan sebuah lembaga, sana ada Ustadz Muhammad. Saya awal mula berdakwah sama Ustadz Usud itu di ND itu tahun 2000 berapa itu? Ya sekitar 2008 jadi ND sama Muhammad Bawaju ya, dan kemudian alhamdulillah sekarang ND sudah ada sekolahan juga bisa mengadakan kegiatan rutin. Jadi kalau nanti yang Bangka buat ma'had, yang NTT buat ma'had, nek sing Ungaran merasa buat ma'had dewi rebutan kok. Coba bahagia nggak Pak Fatoni kira-kira? Bahagia. Karena falahum ajrun wairu. Nah, itulah di antara amanah yang harus Anda sekalian cermati ya. Jangan sampai kemudian ikrar yang dibacakan tadi kemudian kita termasuk orang-orang yang mengingkarinya, beriyadillah. Selanjutnya, seluruh kemampuan yang kita miliki tidak ada manfaatnya kalau kita tidak senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kisah juga sama kisahnya Ummu Ismail. Ketika air sudah habis, ketika kurma sudah habis, ini di hadis riwayat Bukhari. Sekarang lebih mudah kalau dengan buka HP, cari hadis Bukhari, hadis yang ke-3113. Di sana dikisahkan Ummu Ismail itu melihat sampai anaknya itu kejang-kejang. Jadi Ismail yang masih bayi itu kejang-kejang. Padahal sebelumnya Ummu Ismail itu sudah yakin ketika Ibrahim meninggalkan Ummu Ismail. Lalu Ummu Ismail mengatakan, ya Ibrahim, Allah amaroka. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang merintahkan kamu? Iya. Lalu dia menjawab, idan la yudoyi'u. Maka kalau seperti itu Allah tidak akan la yudoyi. La yudoyi. Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Ada keyakinan dalam diri Ummu Ismail. Tetapi begitu lihat anaknya kejang, ibu tetap nggak tega. Maka dia kemudian berlari ke bukit mana? Sofa. Tidak hanya di situ, dia berlari lagi ke bukit Marwah. Sampai berapa kali? 7. Semoga yang hadir ini semuanya dimudahkan untuk umroh dan haji. Amin. Adapun perbedaan wajib atau tidak, yang penting kita punya niat. Kalau wajib secara hukumnya wajib. Yang penting kita punya niat untuk pergi haji. Ya, ini mungkin sedikit gambaran agar jenengan semangat. Saya 2005 pergi haji. Ustaz Haris itu dia ngomong sama saya, nanti kalau kamu pulang, aku mulai nabung 2.000 rupiah dari hasil jual gulung kacang. Ustaz Haris,
nabung Rp2.000. Ini untuk memotivasi. Kemudian jalan 2010 saya haji lagi. Alhamdulillah bareng sama istrinya Saudharis. Istrinya Saudharis haji itu sebagai petugas kesehatan dari pemerintah. Saudharis belum bisa haji. Masih nabung 2.000. Terus mulai tahun 2015 atau kapan itu setiap bulan umroh. Tabungan yang 2.000 itu masih tersimpan. Sekarang setiap tahun haji. Mulai sih disangoni. Kalau saya haji kan bayar. Saudharis itu mulai umroh disangoni, mulai haji disangoni. Allah berkehendak, bagi Allah kana Allahi yasir. Bagi Allah itu mudah. Ini berikan motivasi kepada jenengan. Punya semangat. Ya, karena memang dan itu adalah puncak. Sebagaimana yang terjadi pada Ummu Ismail ini. Ketika dia datang ke Safa, datang ke Marwah, dia bolak-balik. Dia tidak mendapatkan apa yang dia ingin. Ternyata air itu mengucur dari mana? Dari kakinya Ismail. Artinya apa di situ? Artinya apa? Ya sekuat tenaga saya, Pak Fatoni, Pak Sis, Pak Agil, Pak Partono, Pak Torik, berupaya dengan sekuat tenaganya. Kalau Allah belum izinkan, tidak akan terjadi. Ya. Ini yang kemudian senantiasa kita sandarannya itu hanya kepada Allah. Karena dengan seperti itu, hati itu menjadi semakin lembut. Nasihat tadi, dari Ananda tadi, yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua tadi, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Agar kita meletakkan Allah di hadapan kita. Yang ketiga tadi apa? Mengingat apa tadi? Yang nasihat itu siapa tadi? Jadi ya. Yang nomor 3 apa? Nek lalu dhewe sing nasihat yo ya. Mengingat kematian ya. Lali. Atak murunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya upaya, maka kita sering ya berzikir dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ada di surat Ibrahim. Kalimatnya alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabit wa faruha bisama. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Bagaimana agar diri kita itu setiap tahun itu menjadi buah yang diambil oleh manusia. Kadang Allah jadikan akar bagi kita. Kadang Allah jadikan batang bagi kita. Ini, saya pernah kirim WA ini ke Pak Torik, tapi tekan bawah itu. Jadi kadang Allah memilih kita jadi batang. Kadang Allah memilih kita jadi akar. Kalau kita jadi akar, ketok boleh. Kelihatan nggak? Semakin akar itu baik, memberikan kontribusi mendatangkan buah, semakin ke dalam atau semakin keluar? Semakin kelihatan atau tidak? Ini pelajaran berharga. Jadi kalau Allah pilih kita jadi akar, jadilah akar. Tidak perlu menampakkan. Jadilah akar terus, jadilah akar. Karena semakin kita menghunjam asluha sabit, nanti buahnya itu semakin banyak. Demikian juga kalau Allah memilih kita jadi batang, maka faruha bisama, jadilah batang. Ya, konsepnya itu jadi batang. Nanti banyak sekali konsepnya di batang. Demikian juga konsepnya di akar. Akan berbeda yang jadi batang sama yang jadi akar. Tapi setiap kita ketika jadi akar, jadilah akar yang memang betul-betul pokok. Ketika Allah pilih kita jadi batang, maka pilihlah menjadi batang yang pokok. Paham ya? Agar apa? Setiap kali akan menumbuhkan buah yang kemudian buah itu memberi manfaat kepada kaum muslimin. Ya. Yang terakhir ada 4 nasihat. Yang pertama ini bagi kita semuanya, senantiasa bahagiakan diri kita, bahagiakanlah diri kita dengan Al-Quran. Tadi di surat Yunus ayat yang 58 tadi, mari biasakan ya, setiap hari kita bahagia dengan Al-Quran.
Habis sholat subuh, kita baca Al-Quran. Kemudian kalau sekiranya ada orang bertanya, bar subuh ada apa mau Quran, kalau menjadi sholat duhur. Sholat duhur gitu, habis sholat duhur baca Al-Quran lagi. Kemudian kalau ada orang bertanya, bar sholat duhur mau Quran, kalau menjadi sholat asar. Seperti itu terus keadaan diri kita. Maka kalau kita seperti itu, maka huwa khairun mimma yajma'. Jadi hidup kita memang digunakan tadi untuk beribadah. Sesupandi mengambil ayat yang terakhir surat Al-Hijr tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah. Banyak beristighfar, bukan hanya 1, 2, banyak beristighfar. Ya, banyak dan istighfar itu kan banyak kan? Kalau istighfar setelah sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar kalau kita zikir, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar di akhir malam, Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Istighfar kalau zikir pagi, zikir petang, ada sayyidul istighfar. Perbanyak istighfar. Karena sungguh ketika kita nanti melewati kehidupan ini akan banyak masalah. Dan ketika kita perbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tolak ayat yang nomor 2. Allah akan berikan jalan keluar. Saya berikan gambaran ketika Hasan al-Basri membacakan ayat ini di surat apa itu? Surat Nuh ya. Ada surat Yunus juga ada, tapi yang surat Nuh ayat yang ke-10. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Nabi Nuh hidupnya berapa tahun? Sekitar 950 tahun lebih mungkin ya. Umatnya kira-kira umurnya ya meh podo boleh. Kan umurnya hampir sama umatnya. Terus kalau setiap hari mencemooh Nabi Nuh, menghina Nabi Nuh, mengejek Nabi Nuh, berapa ratus tahun mengejek Nabi Nuh? Kira-kira. Harusnya kita kan mikirnya kita gitu. Orang yang menghina Nabi 1 kali saja dosanya banyak, ini beratus tahun. Sekiranya umat Nabi Nuh yang punya dosa sebanyak itu, mereka beristighfar, innahu kana ghaffar, maka sungguh Allah akan mengampuni. Artinya kita perbanyak istighfar. Agar apa? Agar permasalahan yang kita hadapi itu Allah berikan jalan keluar. Ya, nanti bisa dibaca tafsirnya di Ibnu Katsir ketika Hasan al-Basri menjawab pertanyaan berbagai macam kesulitan dari umat yang dia memberikan satu solusi, yaitu apa? Perbanyak istighfar. Ya. Yang selanjutnya di ayat yang ke-153 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan ini kebiasaan kita, sabar ketika menghadapi masalah dan mencari jalan keluar dengan sholat 2 rakaat. Ya, ingat itu, karena innallaha ma'as-sabirin. Pasti Allah akan apa? Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Seorang lagi, yang pertama, bahagiakan diri kita dengan Al-Quran. Yang kedua, perbanyak apa? Istighfar. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi setiap masalah. Dan yang keempat, sholat. Sholat sunnah 2 rakaat. Rasulullah SAW ketika dikepung dalam peperangan Khandaq, itu peperangan yang paling puncak karena sudah tidak ada lagi pasukan, di blokade sudah berhari-hari. Ya, bahkan beliau mengganjal perutnya dengan 3 buah batu. Coba kalau untuk makan aja nggak bisa, terus perang, kira-kira menang apa enggak? Beliau sholat 2 rakaat. Kemudian Allah yang memberikan kemenangan. Ya, pasukan kaum musyrikin, kaum kafirin itu ludes semua. Disapu oleh apa? Angin yang sangat besar. Jadi dengan bisa baca nanti riwayat dari Hudzaifah ketika malam itu dia menyelinap dan dia melihat besarnya angin. Dan kemudian pagi harinya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan tentu banyak sesuatu yang kurang, tapi saya harap jenengan bisa mencatat, mengulang lagi, kemudian menelaah, sehingga sebetulnya kalau kita sering membaca Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, begitu banyak kaidah yang kita bisa ambil, kemudian kita bisa berusaha untuk menjadikan jalan keluar atau obat dari penyakit yang ada pada kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Budi Setiawan hafizahullahu taala atas mauidhah hasanahnya. Memasuki acara yang selanjutnya,
yaitu pengambilan dokumentasi para wisudawan dengan para asatidzah dan tamu undangan. Pengambilan dokumentasi yang pertama, kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Fatoni SE, Ustadz Supandi, Ustadz Budi Setiawan hafizahumullah ta'ala untuk berkenan maju ke depan untuk pengambilan dokumentasi. في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب رأيت الله في ذا الكون ربا. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutup, dilanjutkan dengan ramah tamah. Dengan ini selesai sudah acara wisuda santri Ma'had Bani Ahmad angkatan ketiga pada hari ini. Kami mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada ucapan yang tidak berkenan di hati hadirin semuanya. Kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.